Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Marilah kita menyiapkan hati, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Sekali peristiwa Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seseorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seseorang yang sudah lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, kisah Yesus mengusir setan dari seseorang. Yesus mengatakan, semua orang yang tidak bersama dia berarti melawan dia. Yesus ingin mengatakan bahwa banyak kejahatan di dunia ini justru karena kita terpisah dari Tuhan. Karena ketika manusia jauh dari Tuhan, maka kekuatan jahatlah yang akan menguasai kita. Maka dari itu manusia diundang untuk bersatu dengan Tuhan. Kekuatan hanya akan diperoleh jika manusia membuka hati bagi rahmat Allah. Ada banyak tawaran, ada banyak iming-iming di mana kita seringkali tergoda oleh hal-hal yang berkaitan dengan dunia ini, yang berkaitan dengan hal-hal yang duniawi. Perhatikan yang kita lakukan setiap hari. Bukankah kita lebih sering melakukan hal-hal yang menyenangkan kita dan berusaha untuk memperolehnya dengan cara-cara yang kurang baik? Ingat saudaraku, sahabatku, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, ketika kita berbuat kebaikan atau kebenaran, akan selalu ada orang yang tidak suka dengan kita. Terlebih si jahat tidak senang bila kita mendoakan musuh kita. Si jahat tidak senang ketika kita menyenangkan hati Tuhan. Tetapi walaupun demikian, tetaplah kita selalu berbuat kasih. Karena sama seperti Yesus, ia bertindak bukan untuk mendapatkan simpati banyak orang, tetapi ia melakukannya karena kasihnya kepada manusia yang menderita demi keselamatan jiwa-jiwa. Yang menjadi tantangan akan selalu ada ketika kita berbuat kasih, ketika kita berbuat baik, pasti ada saja yang mencela kita. Entah itu orang-orang yang dekat dengan kita, sahabat kita, mungkin rekan kita,
ya mereka tidak suka dengan kebaikan yang sudah kita lakukan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, di masa Prapaskah ini Tuhan tetap lembut, tetap sabar, setia menanti kita dengan pilihan hidup kita masing-masing. Marilah kita senantiasa berusaha berbuat kebajikan terhadap sesama. Jangan lupa tekun dalam hidup doa, lebih bersemangat kembali, bangkit dari kemalasan, jauhkan pikiran-pikiran negatif. Dengan demikian, kita menjadi bersahaja di hadapan Tuhan dan hadirat-Nya. Yesus yang baik hati masih tetap memberikan waktu kepada kita untuk meraih kebahagiaan sejati dari Allah melalui Yesus Kristus Putranya. Dengan demikian hendaknya kita saling mendukung untuk menyebarkan kebaikan kepada sesama, tidak saling sikut dan menjatuhkan, sehingga kuasa jahat tidak lagi menguasai kita. Untuk itu, marilah kita memilih jalan Tuhan, maka kita akan selamat, damai, aman sampai kepada Bapaknya. Demikianlah permenungan kita hari ini. Untuk mengakhiri permenungan kita, marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, bebaskanlah kami dari yang jahat. Berilah kami rahmat-Mu agar kami selalu melakukan kehendak-Mu, dan jangan biarkan kami terpisah daripada-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.